Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ali Albustom. Saya dari kelas A13, semester 3. Di sini saya diberikan tugas mata kuliah Creative Content Production Pembelajaran PHI untuk presentasi tentang pembelajaran sebagai proses komunikasi. Pada presentasi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran terlebih dahulu. Coba rekan-rekan, apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran adalah suatu proses komunikasi karena dalam suatu pembelajaran akan terjadi proses penyampaian informasi dari seorang guru sebagai komunikator dan kepada siswa sebagai komunikan. Dalam pembelajaran, guru biasanya juga menggunakan media dan meminta umpan balik dari seorang siswa. Dengan kondisi seperti itu, maka pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi. Untuk itu, agar pembelajaran sebagai proses komunikasi dapat berjalan efektif, maka guru harus memahami teori dan konsep-konsep ilmu komunikasi. Di dalam pembelajaran, ada beberapa ciri-ciri pembelajaran, di antaranya apa saja? Coba kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, belajar sifatnya disadari. Ciri-ciri pembelajaran kedua, hasil belajar itu diperoleh dengan adanya proses, tidak spontanitas. Yang ketiga, belajar membutuhkan interaksi, khususnya interaksi yang sifatnya manusiawi. Pada presentasi yang kedua, kita akan membahas tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Rekan-rekan bisa menjawab sambil kita lihat sebuah gambar. Komunikasi menurut James F. Stoner dalam Dijajah 2012 mengatakan, komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. John Semerhorn dalam Dijajah mengartikan komunikasi sebagai proses antar pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang berarti bagi kepentingan mereka. Di dalam slide tersebut ada gambar tentang proses komunikasi, di mana guru sebagai komunikator berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan melalui media pembelajaran kepada siswa-siswa sebagai komunikan. Jadi, kita sudah mengetahui bahwa di dalam komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara bersama. Akan tetapi, beberapa definisi kontemporer menyarankan bahwa komunikasi merujuk pada cara berbagai hal-hal tersebut. Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi mengutip suatu pengantar atau mengutip pada beberapa pakar komunikasi seperti John Warnberg, Williams, dan yang lainnya menjelaskan 3 kerangka tentang mengenai komunikasi. Yakni yang pertama adalah komunikasi sebagai tindakan satu arah. Yang kedua, di dalam 3 kerangka mengenai komunikasi menurut beberapa dalam buku Ilmu Komunikasi, bahwa 3 kerangka ini mengenai, yang kedua adalah komunikasi sebagai interaksi. Yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi.
pertama, di dalam 3 kerangka komunikasi mengenai komunikasi, yang pertama adalah komunikasi sebagai tindakan satu arah. Konsep komunikasi sebagai tindakan satu arah dapat dipahami sebagai suatu proses linier yang dimulai dengan sumber informasi atau pengirim informasi dan berakhir pada penerima informasi. Sasaran dan tujuan dalam konsep ini dimaklumi dengan proses penyampaian informasi satu arah dari seseorang atau lembaga kepada orang lain atau sekelompok orang baik secara langsung tatap muka atau melalui media seperti selebaran, surat kabar, radio, dan televisi. Yang kedua, dalam kerangka mengenai komunikasi adalah komunikasi itu sebagai interaksi. Dalam komunikasi ini dijelaskan sebagai suatu bentuk interaksi yang berarti saling mempengaruhi mutual influence. Pandangan ini menyetarakan komunikasi dengan proses sebagai akibat, sebab seseorang menyarankan komunikasi dalam proses sebab akibat atau reaksi yang arahnya bergantian. Seseorang menyampaikan pesan baik verbal maupun nonverbal. Seseorang penerima bereaksi dengan memberikan jawaban verbal atau menganggukkan kepala. Kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah menerima respon atau umpan balik dari orang kedua dan begitu seterusnya. Antara si pengirim dan si penerima pesan saling memainkan peran yang setara. Ada kalanya mereka bertukar posisi. Yang ketiga, di dalam kerangka mengenai komunikasi, bahwa komunikasi itu sebagai transaksi. Dalam konteks ini, komunikasi adalah proses personal karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Menggunakan pandangan ini, terlihat bahwa komunikasi bersifat dinamis. Dalam pemahaman komunikasi sebagai transaksi terjadi penyampaian dan penafsiran pesan serta perubahan atas penyampaian dan penafsiran pesan secara bergantian dan simultan. Komunikasi seperti ini yang lebih tepat disebut sebagai komunikasi tatap muka yang memungkinkan pesan atau respon verbal dan nonverbal bisa dilakukan secara langsung. Secara umum, ada 5 komponen dasar komunikasi yang cukup dikenal dan dipahami secara luas oleh masyarakat yang merujuk dalam definisi komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell. Pertama, komponen apa saja? Yang pertama adalah sumber informasi, source. Disebut juga pengiriman informasi, sender, penyandi, encoder, komunikator, pembicara, speaker, atau originator. Yang kedua, pesan adalah apa yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, pikiran, atau maksud di pengirim pesan. Yang ketiga, di dalam komponen komunikasi, yaitu adalah saluran atau media dalam komunikasi. Adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima pesan. Yang keempat adalah penerima atau kita sebut dengan receiver. Sering juga disebut sasaran atau tujuan communicate, penyandi balik, atau halayak atau audiens, pendengar, sebagai listenernya, penafsir, yakni orang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari si pengirim pesan. Yang kelima
Terakhir adalah dalam komunikasi adalah efek, adalah apa yang terjadi pada si penerima pesan. Setelah menerima pesan, efek ini tergantung kepada substansi pesan yang diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada 7 komponen komunikasi. Yang pertama, sumber atau komunikator. Yang kedua, penerima atau komunikan. Yang ketiga, saluran atau media. Yang keempat, informasi atau pesan. Yang kelima, efek. Yang keenam, umpan balik atau feedback. Yang ketujuh adalah gangguan atau barrier. Komunikasi dalam model ini ada dalam fungsi dalam komunikasi bahwa media merupakan bagian dari proses komunikasi. Baik buruknya sebuah komunikasi ditunjang oleh penggunaan saluran dan komunikasi tersebut. Yang kedua, fungsi media dalam komunikasi adalah saluran atau channel. Yang dimaksud di atas adalah media, karena pada dasarnya pembelajaran merupakan proses komunikasi, maka media yang dimaksud adalah media pembelajaran. Di mana komunikasi dalam model ini kita dapat berlangsung positif maupun negatif. Contohnya, seorang guru yang menyapa siswanya saat bertemu di pagi hari sambil berkata, "Selamat pagi, Budi." Maka Budi akan membalas dengan senyuman pula dan perasaan bahagia. Seraya berkata, "Baik, Bu." Demikian juga kita sebagai seorang guru, marah atau membentak siswanya, maka siswa tersebut akan menjadi takut atau tertekan. Hanya saja model ini kurang mewakili komunikasi dengan suatu proses, karena model ini sangat statis dan menganggap manusia itu sebagai individu yang berperilaku sesuai kekuatan dari luar, bukan berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemauan sendiri. Namun demikian, model komunikasi ini khususnya yang berlangsung positif bisa dipraktekkan dalam komunikasi-komunikasi yang tidak begitu intens. Pertemuan sekejap, pertemuan dua orang yang baru saling kenal, bertemu saat berpapasan, menampilkan citra diri atau awal dari sebuah pertemuan, bahkan sekedar basa-basi belaka. Demikian presentasi terkait pembelajaran sebagai proses komunikasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata dalam penyampaian kurang baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang pertanyaan, boleh langsung. Insya Allah saya akan jawab, bisa lewat email atau lewat apapun. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sedikit pantun ke Belanda bersama Kikan. Pulangnya bertemu Anya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.